Saya Veronica Maria Kristianti. Saya Rehan Tirtanata. Saya Muhammad Febrianto. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi pengaplikasian komputer, yaitu fungsi finansial. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan fungsi NPIR. Apa sih fungsi NPIR itu? Fungsi NPIR merupakan fungsi finansial yang digunakan untuk menghitung banyaknya periode yang digunakan dalam pembayaran sebuah angsuran atau investasi dengan suku bunga tetap. Penulisan rumus NPIR yaitu sama dengan NPIR buka kurung rate, PMT, PV, FV, tipe tutup kurung enter. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus tersebut, yang dimana rate ini adalah suku bunga pinjaman, PMT merupakan jumlah pembayaran setiap periode, PV merupakan nilai sekarang, FV merupakan nilai yang akan datang, dan tipe merupakan bernilai 0 atau 1 yang menentukan kapan pembayaran jatuh tempo. 0 untuk jatuh tempo di akhir periode dan 1 untuk jatuh tempo di awal periode. Berikut merupakan contoh soal mengenai NPIR, yaitu Tuan Andi membayar cicilan pinjaman sebesar 1.200.000 di setiap bulan untuk pinjaman sebesar 100 juta. Berapa bulan Tuan Andi harus membayar jika suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun? Nah, sekarang kita akan memasukkan angka-angka yang tadi ada di dalam soal ke dalam Excel. Yang pertama ada bunga atau rate. Masukin 12% per tahun. Terus ada angsuran PMT. Yang dimana itu nanti nilainya jadi minus 1.200.000 per bulan. Terus ada jumlah pinjaman 100 juta. Nah, lalu tinggal kita masukin ke rumus NPIR, yaitu sama dengan NPIR buka kurung B3, yang dimana B3 adalah bunga atau rate dibagi 12. Kenapa 12? Karena 12 bulan. Terus titik koma atau koma, masukin angsurannya PMT yaitu B4, lalu titik koma B5 jumlah pinjaman, terus titik koma 0,0 tutup kurung enter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan fungsi PMT. PMT adalah fungsi finansial yang digunakan untuk menghitung pembayaran angsuran sebuah pinjaman berdasarkan suku bunga tetap, atau bisa juga digunakan untuk menghitung investasi setiap periode untuk sebuah hasil yang diinginkan. PMT terdapat rumus, yaitu sama dengan PMT buka kurung rate, NPIR, PV, FV, type. Nah, dalam PMT ini terdapat contoh soal Tuan Budi meminjam uang sebanyak 100 juta rupiah dari sebuah bank dengan suku bunga 12% per tahun. Berapakah jumlah angsuran yang harus dibayar Tuan Budi setiap bulannya selama 20 tahun? Berikut cara penjelasannya. Fungsi PMT-nya tadi sudah saya jelaskan, dan selanjutnya tinggal dimasukkan bunganya. Bunganya itu 12% per tahun, dan angsurannya itu 240 per bulan. Jumlah pinjamannya itu ada 100 juta rupiah. Selanjutnya kita memasukkan rumus PMT, sama dengan PMT buka kurung B3 dibagi 12. 12 itu karena per tahun kan. Terus titik koma B4, yang dimana itu ada angsuran. Terus titik koma B5 itu jumlah pinjaman, itu 100 juta rupiah. Selanjutnya titik koma 0, tutup kurung, dan enter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan present value atau PV. PV adalah perhitungan nilai sekarang dari serangkaian pembayaran dan hasil investasi dengan jangka waktu tertentu serta bunga tertentu. Sebagai contoh, pada kasus perkiraan harga rumah berdasarkan besaran angsuran serta bunga berikut ini. Pada contoh soal di bawah ini, terdapat perkiraan harga rumah. Sudah terdapat tipe rumah, cicilan, dan bunga. Untuk menghitung perkiraan harga pada 12 bulan dengan menggunakan rumus sama dengan PV buka kurung
D6 titik koma 12 titik koma minus C6 titik koma 0 titik koma 1. Lalu kita drag sampai bawah. Selanjutnya menghitung perkiraan harga pada 24 bulan, yaitu dengan cara sama dengan PV buka kurung D6 titik koma 24 titik koma minus C6 titik koma 0 titik koma 1 tutup kurung. Lalu kita drag semua sampai bawah. Selanjutnya menghitung perkiraan harga pada 36 bulan dengan cara sama dengan PV buka kurung D6 titik koma 36 titik koma minus C6 titik koma 0 titik koma 1 tutup kurung. Lalu kita drag sampai bawah. Selanjutnya menghitung perkiraan harga pada 48 bulan sama dengan PV buka kurung D6 titik koma 48 titik koma minus C6 titik koma 0 titik koma 1 tutup kurung. Lalu kita drag semua sampai bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan fungsi future value atau yang disingkat dengan FV. FV adalah perhitungan finansial yang digunakan untuk menentukan nilai suatu investasi sekarang atau untuk memperkirakan nilai masa yang akan datang berdasarkan bunga dan jangka waktu tertentu. Berikut perhitungan untuk contoh perkiraan harga rumah pada akhir angsuran. Jadi pada tabel berikut adalah untuk menghitung pada akhir periode angsuran, yaitu ada 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, dan 48 bulan. Untuk yang 12 bulan rumusnya adalah sama dengan FV dikurung buka D6, 12, minus C6, 0,1 kurung tutup dan di drag. Lalu untuk perhitungan yang 24 bulan sama dengan FV kurung buka D6, 24, min cicilan atau min C6, 0,1 dan di drag. Dan kemudian untuk perhitungan yang 36 bulan sama dengan FV kurung bukan D6, 36, min C6, 0,1 dan di drag. Dan yang terakhir untuk perhitungan 48 bulan sama dengan FV kurung buka D6, 48, minus C6, 0,1 dan dikurung tutup dan di drag. Itu adalah perhitungan untuk perkiraan harga akhir periode angsuran. Selanjutnya adalah contoh kasus apabila future value-nya tanpa setoran awal dan pembayaran yang dilakukan pada awal periode. Contohnya adalah seperti ini. Rudi menabung pada setiap awal bulan sebesar 300.000. Jika bank memberikan bunga sebesar 10% per tahun, berapa jumlah tabungan Rudi pada akhir tahun kedua? Jumlah tabungan Rudi pada akhir tahun kedua itu akan dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Sama dengan FV dikurung buka D5 atau tingkat suku bunganya dibagi 12, 20 D6 atau 24 bulan, minus 300.000, minus setoran awalnya, dan tipe pembayaran angsurannya, yaitu adalah 1 dan dikurung tutup. Maka hasilnya adalah seperti itu. Contoh kasus yang kedua, pembayaran hanya dilakukan sekali pada awal periode atau laksa. Contoh soalnya adalah Iwan mendepositokan uangnya ke bank sebesar 500 juta. Jika bank memberikan bunga sebesar 15% per tahun, berapa jumlah uang Iwan pada akhir tahun ke-5? Uang Iwan pada akhir tahun ke-5 itu dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus sama dengan FV dikurung buka bunga dibagi dengan 12, jumlah angsurannya yaitu adalah 60, minus 0, minus 500 juta dan tipe pembayarannya yaitu adalah 1 dan dikurung tutup, dan itu adalah hasil
jumlah tabungan pada akhir periode. Pada materi selanjutnya, yaitu cara menggunakan fungsi rate. Rate adalah fungsi finansial yang digunakan untuk menentukan suku bunga berdasarkan besaran angsuran serta periode tertentu. Berikut ini langkah-langkah perhitungan suku bunga dengan menggunakan fungsi rate. Langkah pertama, yaitu buatlah tabel seperti berikut. Selanjutnya, klik sel F4, masukkan rumus sama dengan rate D3, titik koma, C3, titik koma, min E3, titik koma, 0, titik koma, 1, tutup kurung, dikali min 1. Copy rumus sampai dengan sel F7. Sekian tutorial dari kelompok kami mengenai fungsi finansial. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. Ain't my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.